Dalam kisah epik ini kita akan menjelajahi perjalanan seorang kreator manga bernama Suzuki yang tak pernah mengendarai motor Satria. Selama 15 tahun ia terus bekerja keras meskipun sebagian besar hasil karyanya hampir tidak menghasilkan uang sama sekali. Suzuki dan sahabat-sahabatnya para pembuat manga lainnya terus menjalani pekerjaan mereka dengan penuh semangat karena bagi mereka ini lebih dari sekedar hobi, ini adalah gaya hidup. Namun ketika komik-komik Suzuki tidak laku di pasaran, uang menjadi sesuatu yang langka. Inilah mengapa sang istri seringkali tampang murung hampir setiap hari. Bagaimana mungkin dia bisa membeli softtek dan skincare impian jika uang dapur terus-menerus terbatas? Namun jangan salah sangka, Suzuki pernah mencapai puncak prestasinya. Ia pernah meraih penghargaan tertinggi dalam dunia manga, sebuah piala bergengsi, tapi itu semua sudah terjadi 15 tahun yang lalu guys, saat otaknya belum terisi dengan berbagai macam ide gila. Di masa jayanya Suzuki bahkan pernah membeli senapan berburu lengkap dengan surat izinnya. Siapa sangka berburu adalah salah satu cara dia mencari inspirasi. Jadi meskipun Suzuki mungkin tak pernah mengendarai Satria, dia tetap menjelajahi dunia manga dengan semangat dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Mungkin suatu saat hari nanti dia akan menemukan resep rahasia untuk sukses dalam dunia kreatif yang luar biasa ini. Pada suatu malam yang gelap, Suzuki pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras, tapi sambutannya ambek-ambekan dari sang pemajikan yang berujung dengan Suzuki diusir dari kontrakan dengan semua barang-barangnya yang dilempar keluar, termasuk senapan kesayangannya. Bahkan pergelangan tangan sang istri tampak terluka dan dibalut perban. Entah apa yang terjadi. Yang jelas sang istri muak dengan Suzuki yang telah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Di tempat kerja, gosip mulai menyebar tentang perselingkuhan seorang senior dengan seorang junior yang masih gadis. Bukti-bukti mulai muncul seperti plester di leher yang senior yang dianggap sebagai bekas kecupan maut. Esokan paginya, Suzuki terbangun oleh suara gaduh pesawat militer yang terbang di atasnya. Tapi telepon darurat dari sang istri segera mengubah segalanya. Tanpa ragu, Suzuki segera bergegas pulang. Ketika sampai di rumah, dia menyaksikan sang istri dalam keadaan kritis. Tanpa disengaja, Suzuki melakukan tindakan yang mengerikan yang mengakhiri hidup sang istri dengan kepala tertusuk oleh piala. Petualangan mengerikan Suzuki pun dimulai. Ketika Suzuki keluar pesawat terus-menerus terbang di atasnya tanpa tahu apa yang terjadi. Ia pun kembali ke tempat kerja hanya untuk menemukan rekannya tengah melawan seorang senior ternyata telah berubah menjadi zombie akibat gigitan di lehernya. Dari sinilah hidup Suzuki yang awalnya tampak biasa-biasa saja tiba-tiba berubah menjadi momen yang tegang. Situasi semakin mencekam ketika Suzuki pergi menuju kota di mana orang-orang mulai berperilaku aneh dan menyerang satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Saat itulah dia bertemu dengan Hiromi, seorang siswi sekolah yang spontan berlindung di belakang Suzuki, menganggapnya sebagai pahlawan. Suzuki segera mengambil senapan, tapi ternyata itu hanyalah imajinasinya sebagai seorang pembuat komik. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam taksi di mana sudah ada satu penumpang lagi yang juga ingin pergi dari tempat itu. Suzuki terkejut saat melihat bekas luka gigitan di lengan penumpang tersebut, dan ketika penumpang tersebut mulai berubah, Suzuki dengan cepat mengeluarkannya dari taksi, tapi masalahnya supir taksi juga terinfeksi. Mereka dalam bahaya besar ketika supir taksi zombie tersebut melaju dengan sangat tidak aman melalui lalu lintas. Suzuki dan Hiromi kemudian memutuskan untuk menuju Gunung Fuji, tempat yang dianggap aman. Namun lapar membuat Suzuki menggunakan receh yang ada di sakunya untuk membeli makanan dan minuman dari vending mesin di sana. Keesokan paginya Suzuki terbangun dan dengan terkejut melihat bibir ranum Hiromi, namun ketakutan mendalam melanda saat melihat bekas gigitan zombie di lehernya. Hiromi akhirnya mengaku bahwa dia pernah digigit oleh bayi tetangganya 2 hari yang lalu, tetapi tidak berubah menjadi zombie. Mungkin infeksi berasal dari susu ASI ibunya yang terkontaminasi. Suzuki merasa ragu untuk membunuh Hiromi yang masih terlihat normal, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Fuji. Namun ketika sudah berada di tengah hutan, Hiromi mulai menunjukkan gejala-gejala zombinya. Suzuki sangat ketakutan dan segera melarikan diri dari sana.
Bye-bye. Dalam satu pertemuan yang tak terduga, Suzuki tiba-tiba berhadapan dengan seorang zombie tulen yang menyerangnya tanpa ampun. Di saat genting ini, ketika Suzuki merasa kepepet dan tak tahu bagaimana cara mempertahankan diri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hiromi yang tadi berada di dekatnya tiba-tiba mengalami perubahan. Ia menjadi salah satu dari ke-1000 kemungkinan yang beruntung menjadi spesies baru manusia setengah zombie. Ia memiliki kekuatan zombie tanpa rasa haus akan daging. Meskipun Hiromi tetap dalam dirinya sendiri, ia menunjukkan perbedaan dengan menjadi lebih diam dan sering kali bengong. Suzuki merasa perlu untuk menggendongnya selama perjalanan yang panjang. Suzuki terus berjalan melalui hutan dan akhirnya ia tiba di pinggir jalan yang dipenuhi dengan troli berisi cangkang coklat dan jajanan dari Alfamart. Ini mengindikasikan bahwa ia sudah dekat dengan swalayan atau taman di kaki Gunung Fujiyama. Akhirnya Suzuki tiba di Outlet Park atau taman gerai Fuji di kaki Gunung Fujiyama. Namun ketika Suzuki sedang asik memiliki setelan jaket di salah satu toko, tiba-tiba muncul monster yang menyerangnya dengan ganas. Terungkap bahwa tempat ini adalah sebuah lokasi yang dihuni oleh seseorang yang berhasil bertahan dari virus zombie. Mereka telah membentuk sebuah komunitas yang tinggal di atap gedung demi bertahan dari para zombie yang berkeliaran di bawah mereka. Suzuki diterima dengan baik oleh sang pemimpin komunitas, Pak Abe namanya. Mereka semua sama sekali tidak curiga terhadap perubahan yang dialami oleh Hiromi karena Suzuki telah menyembunyikan. Pak Abe menjelaskan kepada Suzuki bahwa meskipun orang-orang yang terinfeksi telah berubah menjadi zombie, mereka masih mempertahankan beberapa kebiasaan yang sering mereka lakukan saat masih manusia. Ada yang menjadi zombie pelompat, yang dulunya adalah atlet terkenal. Ada zombie yang tukang belanja, yang dulunya adalah istri Pak Abe sendiri yang suka menghabiskan uang bulanan. Bahkan ada zombie laba-laba yang entah mengapa berubah menjadi seperti itu. Tak lama kemudian, sang lurah mengumpulkan semua orang untuk membahas rencana pengambilan bahan makanan di gudang penyimpanan di basement swalayan. Suzuki diminta untuk menyerahkan senapannya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketegangan mulai muncul saat sang lurah memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Suzuki dan Hiromi dari tempat tersebut. Saat dua anak buah lurah memaksa Hiromi pergi, akhirnya rahasia Hiromi terungkap kepada semua orang. Sang lurah langsung menembak Hiromi dengan panas besi tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Suzuki pun dihajar oleh orang-orang di menara tersebut, dihianati oleh salah satu anak buah lurah bernama Samsul yang merebut senapan Suzuki. Biasanya sang lurah hanya memantau dari atas gedung, tetapi sekarang dia dipaksa untuk turun langsung dan ikut dalam pengambilan makanan di gudang penyimpanan di basement mall. Sebelum berangkat, Suzuki menitipkan Hiromi kepada seorang penghuni wanita yang baik hati bernama Oda. Mereka semua dipimpin oleh sang lurah yang berada di barisan terdepan, bersiap-siap menuju gudang penyimpanan makanan. Ketika mereka tiba di gudang penyimpanan, Samsul dan beberapa temannya terkejut ketika lampu tiba-tiba menyala dan suara musik mulai berkumandang dari speaker. Ternyata itu semua adalah ulah dari seorang Silwera yang sejak awal merencanakan untuk menjadikan mereka semua umpan dengan tujuan mengurangi beban manusia yang ada di komunitas ini. Tak terduga musik klasik yang diputar oleh sang lurah rupanya memicu si zombie atlet untuk memaksimalkan lompatannya, membuat mereka bergerak dengan lebih cepat dan ganas. Melihat rekan-rekannya telah menjadi zombie, Suzuki memutuskan untuk bersembunyi di dalam loker. Tak lama kemudian Oda meminta bantuan melalui walkie-talkie dan Suzuki mulai menggunakan imajinasinya untuk memperkirakan apa yang akan terjadi jika ia keluar dari loker. Suzuki merasa tak ingin terlalu banyak berpikir, keraguan dan perhitungan. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak peduli dengan situasi yang dihadapinya. Namun tiba-tiba muncul seorang zombie yang menyerangnya dan berhasil menggigitnya. Beruntungnya sebelumnya Suzuki telah memakai banyak jam tangan merek Rolex di lengannya. Pada saat yang sama Oda berhasil mencapai basement gedung dan secara kebetulan bertemu dengan sang lurah yang ternyata sudah terinfeksi oleh virus zombie. Oda segera berlari sambil menggendong Hiromi yang kini sudah tidak seperti semula. Tak lama kemudian Samsul dan Pak Abe muncul. Mereka telah berhasil bertahan.
Mereka berlima terjebak di dalam terowongan bawah tanah tanpa pilihan lain selain menghadapi serbuan zombie dari dua arah yang berbeda. Pada akhirnya Samsul dan Pak Abe harus menghadapi nasib yang tidak maksudnya tidak menguntungkan. Setelah para zombie-zombie ini menyerang mereka berdua, Suzuki sendiri harus menghadapi satu zombie berbeda gempal, maksudnya berbadan gempal yang tidak bisa mati hanya dengan satu tembakan kepalanya saja. Ditanggung oleh Rolex yang mahal harganya, Suzuki berhasil bertahan dari serangan zombie gembrot yang menggigit lengannya. Ternyata Rolex bukan hanya jam tangan mewah tapi juga penyelamat dari gigitan zombie tersebut. Setelah mengalahkan semua zombie yang ada, akhirnya muncul bos terakhir, si zombie atlet yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang jauh melebihi zombie biasanya. Suzuki yang telah kehabisan peluru langsung berlari menuju satu peluru tersisa. Hanya dengan satu peluru tersisa, Suzuki, Oda, dan Hiromi menjadi 3 orang yang selamat dari mimpi buruk ini. Mereka hanya perlu menunggu waktu dan keberuntungan untuk situasi kembali normal. Ending yang cukup memisteriuskan. Gencanayo ini memberikan pesan bahwa kita harus berjuang untuk tidak menjadi seperti zombie ya. Saya Inoy, perwakilan warga yang peduli, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, Softtek Second sang mantan.